Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan MSDM Coffee yang saya hormati. Izinkan saya untuk memaparkan strategi detail mengenai posisi-posisi kunci yang akan kita cari nantinya. Di sini saya untuk rekrutmen MSDM Coffee, saya mengambil sebuah tagline yaitu raih karirmu seruput kopimu. Nantinya dalam proses rekrutmen ini saya tidak hanya mencari sebuah karyawan biasa, tapi saya juga akan mencari individu-individu yang akan menjadi pilar bisnis dari MSDM Coffee yang dapat membantu kemajuan dari MSDM Coffee nantinya. Di sini nantinya akan saya siapkan sebuah strategi komprehensif, mulai dari sourcing hingga integrasi onboarding yang nantinya akan dapat mendapatkan karyawan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan nantinya akan memiliki kualifikasi yang sangat memadai untuk persaingan bisnis di coffee shop ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai misi-misi dan posisi kunci yang akan kita cari nantinya. Yang pertama yaitu posisi barista. Di sini barista merupakan seorang maestro rasa yang nantinya akan memberikan pengalaman berharga bagi seorang customer yang dapat menikmati menu-menu yang ada di coffee shop kita nanti. Yang kedua adalah posisi kasir. Di sini saya mengibaratkan adalah kasir sebagai sebuah wajah dari perusahaan yang nantinya akan berhadapan secara langsung terhadap customer dan nantinya akan memberikan image yang baik atau buruk. Juga kita akan memiliki kualifikasi yang nantinya akan dapat memberikan image atau brand citra yang baik kepada perusahaan kita. Yang ketiga adalah staff finance, di mana staff finance ini merupakan posisi yang sangat vital bagi sebuah perusahaan, mulai dari menjaga kesehatan finansial sejak perusahaan berdiri hingga memberikan laporan-laporan yang akurat terhadap keuangan perusahaan nantinya. Untuk pencarian kandidat ini dalam proses rekrutmen nantinya kita akan tempatkan karyawan di 3 posisi ini di MSDM Coffee cabang baru kita yang ada di Surabaya. Nantinya kita akan melakukan kontrak kepada calon kandidat yang akan kita cari selama 1 tahun ke depan. Untuk prosesnya sendiri nanti kita akan melakukan proses rekrutmen. Kita akan mencantumkan email dari rekrutmen sendiri yaitu msdmcoffee.hire@gmail.com. Nantinya kandidat-kandidat yang terpilih yang telah mengirimkan CV mereka akan kita hubungi. Segala proses dan alur dari rekrutmen ini bersifat gratis untuk semuanya. Nah, untuk proses pertama atau tahap pertama dalam proses rekrutmen ini nantinya kami dari HR sendiri akan membuat sebuah flyer yang dimana kita rancang flyer semenarik mungkin untuk memanggil calon-calon kandidat yang memiliki ambisi bukan hanya untuk bekerja di MSDM Coffee sebagai karyawan, tapi juga memiliki rasa DNA dari MSDM Coffee itu sendiri. Nantinya dalam flyer tersebut kita tidak hanya mengiklankan gaji atau reward yang akan mereka peroleh. Fokus dari kami adalah memiliki headline yaitu pertumbuhan karir dan lingkungan kerja yang positif serta suportif. Target dari kami sendiri yaitu menarik mereka yang memiliki semangat perintis dan melihat MSDM Coffee sebagai tempat untuk membangun karir, bukan sekedar bekerja layaknya karyawan biasa. Nah, untuk posisi pertama yang kita cari yaitu barista. Di sini saya akan membagi 3 sub untuk setiap posisi kualifikasi yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu soft skill. Dari barista sendiri kita akan memberikan kualifikasi untuk soft skill. Yang pertama adalah keramahan dan empati. Di sini kita mencari keramahan dari seorang barista adalah untuk memahami dan menangani keinginan customer mengenai menu yang mereka pesan. Yang kedua, manajemen waktu. Tentunya ini berguna dan berlaku untuk siapapun karyawan di MSDM Coffee.
Kenapa saya memasukkan manajemen waktu di soft skill? Karena kita nantinya akan berharap ada peak hour sehingga barista dapat memanage waktunya dengan baik. Setiap menu harus diberikan alokasi waktu berapa untuk menyelesaikannya dan sebagainya. Selanjutnya adalah kerjasama tim. Mungkin ini terlihat sepele dan basic, tetapi kerjasama tim ini memerlukan sinergi, terutama di bidang F&B ini adalah antara barista dengan kasir dan yang ada di dapur. Kenapa? Karena posisi-posisi ini saling berkesinambungan, saling bersinergi dari awal pemesanan customer datang hingga customer mencicipi menu yang kita jual. Sub kualifikasi yang kedua adalah technical skill, di mana ini harus dimiliki untuk setiap posisi yang dibutuhkan. Untuk individu yang melamar pada posisi tersebut harus memiliki technical skill yang akan kita berikan poin-poinnya nanti. Yang pertama adalah dasar brewing, yaitu barista harus memiliki basic untuk brewing atau mengolah kopi, espresso, manual brew dengan mesin dan sebagainya. Yang kedua adalah pencatatan stok bahan baku setiap harinya, mulai dari biji kopi, susu, sirup, dan bahan baku yang akan digunakan pada proses pembuatan kopi itu nantinya. Yang ketiga adalah kemampuan latte art dasar. Ini opsional, namun memiliki nilai plus jika seorang calon kandidat memiliki skill ini. Karena apa? Latte art ini merupakan salah satu menu yang dicari-cari oleh banyak kalangan muda saat datang ke coffee shop. Selain rasanya enak, latte art ini memiliki seni tersendiri yang digandrungi oleh anak-anak muda. Untuk sub yang ketiga yaitu experience atau pengalaman. Kita mencari barista yang memiliki pengalaman minimal 6 bulan di bidang barista yang ada di coffee shop. Ini bukan persyaratan utama, namun diutamakan. Jika memiliki pengalaman akan lebih diprioritaskan. Namun untuk fresh graduate atau lulusan baru tidak perlu khawatir jika mereka memiliki sertifikat pelatihan kopi. Ini menjadi nilai tersendiri meskipun belum memiliki pengalaman kerja. Yang kedua adalah posisi kasir. Untuk soft skill yang dibutuhkan oleh kasir tentunya yang pertama yaitu ketelitian dan kejujuran. Hal ini diberikan untuk meminimalisir human error atau kesalahan pada saat melakukan pelayanan kepada customer. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, kasir adalah seorang wajah pertama dari sebuah perusahaan, mulai dari menyambut customer yang datang hingga menangani keluhan yang nantinya mungkin ada saat melakukan pemesanan atau merasakan menu-menu yang kita jual. Yang ketiga adalah sabar dan fleksibel. Tentunya kita berkeinginan memiliki kasir yang memiliki hospitality, sabar dan fleksibel, dan tidak mudah menggerutu atau mudah kesal apabila ada customer yang komplain kepada mereka. Untuk technical skill sendiri yang harus dimiliki oleh seorang kasir ada yang pertama pengoperasian POS atau point of sale system, atau bahasa gampangnya adalah pengoperasian mesin kasir yang nantinya pasti akan mereka hadapi untuk setiap hari. Yang kedua adalah laporan daily sales dan rekapitulasi penjualan setiap harinya. Tentunya kita mengharapkan kasir yang memiliki kemampuan tersebut sehingga nantinya akan mempermudah proses operasional kita ke depannya. Dan yang ketiga adalah penghitungan uang atau akurasi dan kecepatannya. Kita mencari seorang kasir yang memiliki kemampuan di bidang tersebut. Nah, untuk pengalaman sendiri kita harapkan dan kita cari kasir yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang customer service atau kasir atau hospitality, yang diutamakan memiliki pengalaman di bidang industri F&B ataupun retail. Yang ketiga adalah posisi staff finance. Untuk soft skill yang dibutuhkan untuk posisi ini adalah yang pertama detail oriented, fokus pada akurasi angka.
sehingga nantinya akan meminimalisir kesalahan-kesalahan pada perhitungan-perhitungan nantinya yang dapat berpengaruh dengan kondisi finansial perusahaan. Yang kedua adalah kerahasiaan data. Di sini kita akan mencari sosok staff finance yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena perihal keuangan perusahaan atau finansial perusahaan ini sangat vital bagi perusahaan, sehingga rahasia-rahasia dapat dijaga oleh staff tersebut. Yang ketiga adalah problem solving. Kita harapkan memiliki staff finance yang memiliki mindset atau pemikiran yang dapat menemukan solusi apabila terjadi masalah atau menganalisis perbedaan data, itu dapat menemukan solusinya sendiri. Walaupun nanti pastinya akan dibicarakan dengan tim, namun apabila ada seorang calon kandidat di posisi staff finance memiliki soft skill problem solving, ini menjadi nilai tambah yang sangat berguna bagi perusahaan. Untuk technical skill sendiri yang kita butuhkan untuk posisi staff finance adalah penyusunan laporan keuangan sederhana, baik itu laba rugi ataupun yang lain sebagainya. Yang kedua adalah penguasaan Microsoft Excel tingkat lanjut atau tingkat advance, yaitu VLOOKUP, pivot table, dan lain sebagainya yang harus dimiliki staff finance yang nantinya akan mempermudah proses bekerja dan produktivitas perusahaan tetap terjaga. Yang ketiga adalah administrasi perpajakan dasar, mulai dari PPh, PPN, dan lain sebagainya. Untuk pengalaman sendiri, kita akan mencari staff finance yang memiliki pengalaman minimal 1 hingga 2 tahun di bidang akuntansi atau keuangan atau perpajakan. Kita utamakan yang sudah berpengalaman di bidang industri F&B ataupun retail. Untuk kualifikasi pendidikannya sendiri yaitu D3 atau S1 akuntansi perpajakan ataupun keuangan. Di sini nantinya kami sebagai HR berharap dapat memanggil talenta terbaik, fokus pada pertumbuhan karir cepat, dan memiliki ambisi serta kenyamanan di tempat kerja nantinya. Untuk rencana sourcing sendiri, untuk menemukan permata tersembunyi yang kita harapkan dapat berkontribusi penuh dan memiliki produktivitas tinggi bagi perusahaan. Untuk strateginya sendiri, kita melakukan strategi sourcing bersifat targeted. Kami tidak akan menyebar jaring secara lebar, tetapi memancing di kolam yang tepat untuk setiap posisi. Menurut kami itu langkah yang efektif dikarenakan tidak terlalu luas jangkauan yang kita akan gapai, namun sudah tepat di kolam yang akan kita raih nantinya, sehingga fokus tidak terpecah dan tidak terlalu luas. Untuk barista sendiri, nantinya kita akan cari sourcing melalui sosial media visual atau komunitas barista yang nantinya pasti akan sangat memudahkan kita untuk mencari seorang barista yang memiliki pengalaman yang kita butuhkan nantinya. Kenapa kita mencari di komunitas atau sekolah kopi? Hal ini akan membantu kita untuk direct sourcing yang menjamin kualitas skill. Tentunya mereka yang bergabung di komunitas atau sekolah kopi memiliki keinginan atau cita-cita di bidang tersebut, sehingga kita tidak akan salah memilih kandidat. Untuk posisi kasir, kita nantinya akan sourcing melalui job portal atau jaringan lokal atau program magang kampus yang memiliki basic hospitality. Kita sudah melakukan research kasir, posisi kasir banyak diiklankan di job portal dan kerjasama dengan sekolah atau kampus yang memiliki basic hospitality. Untuk staff finance sendiri, kita akan fokuskan pada platform profesional yaitu LinkedIn, di mana kita mencari profesional di bidang tersebut yang sudah kita saring nantinya, yang dapat memiliki pengalaman yang relevan dengan apa yang kita butuhkan, terutama di bidang industri F&B dan retail. Selanjutnya
kami dari HR sendiri sudah menyiapkan beberapa pertanyaan basic atau kerangka pada saat interview, mulai dari teknis pada saat bekerja, situasional atau perilaku pada saat bekerja, dan budaya yang tentunya akan dapat melihat potensi dari calon kandidat yang kita cari nantinya. Yang pertama dari segi teknis sendiri, untuk pertanyaan basic yang sangat penting yang harus dipertanyakan kepada barista adalah bagaimana cara mengkalibrasi grinder yang tepat. Untuk posisi finance, jelaskan mengenai perbedaan laba rugi versus arus kas, dan juga bagaimana cara pelaporan laba ruginya setiap hari. Pertanyaan ini menunjang untuk mengukur kemampuan dasar yang dapat kita lihat apakah seorang kandidat itu memiliki basic di posisi yang kita cari. Untuk perihal situasional atau perilaku yang kita dapat lihat kepada seorang karyawan adalah bagaimana cara mereka mengatasi antrian panjang atau keluhan pelanggan yang mungkin nantinya akan marah-marah. Dan apabila Anda melihat rekan kerja Anda melakukan kesalahan, apa tindakan Anda? Dan yang ketiga adalah budaya atau motivasi. Kita akan tanyakan kepada calon kandidat apa arti pelayanan yang tulus bagi Anda, dan mengapa Anda memilih MSDM Coffee sebagai tempat berkarir Anda ke depannya. Nah, apabila seorang kandidat telah lulus atau berhasil melewati tahap-tahapan yang pertama yaitu administrasi, yang kedua psikotes, dan yang ketiga wawancara, kita akan melakukan onboarding secara penuh dan cepat sehingga tidak membuang banyak waktu untuk mencari seorang kandidat. Di sini saya akan memberikan strategi atau gambaran mengenai onboarding kita nanti akan seperti apa. Pada minggu pertama kita akan melakukan orientasi budaya dan administrasi. Di minggu pertama ini kita akan berfokus pada pengenalan DNA perusahaan, budaya perusahaan, aturan perusahaan, dan lain sebagainya. Untuk semua posisi kita wajibkan melakukan mini shadowing di bar, dan hal ini berlaku untuk memahami alur kerja operasional perusahaan secara utuh. Minggu kedua hingga keempat kita akan melakukan intensif training dan mentorship. Di minggu ini kita akan berikan sebuah pelatihan teknis yang memiliki intensitas cukup tinggi, dan kini pada minggu ini kita akan melakukan mentoring atau buddy untuk pendampingan one by one untuk setiap kandidat yang lolos nantinya. Kita harapkan pada tahapan ini setiap karyawan atau calon kandidat yang nantinya terpilih sudah lulus pada ujian praktek yang nantinya kita akan berikan, dan sudah memiliki pemahaman skill dan product knowledge dari perusahaan kita. Di hari ke-30 atau hari terakhir kita akan melakukan check-in dan penetapan KPI. Pada hari ini atau tahapan terakhir ini di proses onboarding, manajer cabang akan melakukan check-in secara formal. Hal ini untuk memastikan setiap karyawan siap untuk berkontribusi penuh dan sudah mengetahui KPI-nya untuk 60 hari ke depan atau sesuai kontrak yang akan diberikan nantinya. Dengan rencana yang komprehensif dari sourcing hingga onboarding ini, kami yakin dapat mengisi posisi-posisi yang kita butuhkan. Kami dapat mencari kandidat-kandidat yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi yang kita harapkan, dan kami yakin nantinya yang akan kita rekrut adalah talenta terbaik yang dapat menjadi pilar pertumbuhan perusahaan kita nantinya. Oleh karena itu, kami membutuhkan persetujuan dari Bapak Ibu untuk budgeting, sourcing, dan media promosi, sehingga nantinya dapat secara maksimal mencari kandidat yang kita butuhkan dan tidak banyak membuang anggaran dan juga waktu, sehingga secara efektif dapat berkontribusi penuh nantinya calon kandidat yang akan kita pilih.
Selanjutnya untuk terakhir, kami harapkan dari pihak AR ini Bapak Ibu pimpinan perusahaan dapat menunjuk manajer cabang yang nantinya akan menjadi end interviewer dan manajer secara langsung bagi calon kandidat nantinya. Penunjukan ini kami harapkan dapat dipilih secara cepat. Karena apa? Karena penunjukan manajer cabang ini sangat penting agar proses wawancara akhir dan onboarding dapat berjalan secara lancar. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada pertanyaan silahkan. Terima kasih.